tadi tidak ada suatu protein. Kalau biasanya kita mendengar protein itu adalah hewani ataupun nabati, itu adalah bahasa untuk apa ya namanya ya? Untuk bahasa nutrisi. Tapi dalam biologi molekuler, protein itu adalah sebentar. Oke. Protein. Nah, jadi protein ini adalah suatu unsur ataupun molekul yang fungsinya adalah untuk lisis dan untuk metabolisme lainnya. Nah, protein ini salah satunya adalah di sini peroksisom. Peroksisom adalah suatu protein yang fungsinya adalah untuk memainkan kunci dalam molekul oksidasi tertentu. Di sini seperti saya katakan tadi bahwa protein adalah fungsinya adalah untuk lisis, untuk metabolisme. Tapi peroksisom ini artinya akan aktif apabila dia terdapat oksidasi ataupun membutuhkan oksigen di dalamnya. Artinya kalau tanpa ada oksigen, maka protein ini dia tidak akan aktif. Fungsinya apa peroksisom ini? Fungsinya adalah mengubah ataupun sintesa dari organel sel yang ada di dalam sel kita. Organel sel udah kita bahas di pertemuan pertama ya, seperti adanya nukleus, itu kan organel sel, lalu ada juga mitokondria, lalu ada ribosom, ada lisosom, dan ada banyak sekali organel sel lainnya. Oke, saya lanjut. Salah satu contoh dari peroksisom yang akan kita bahas pada hari ini adalah PGC1-alfa. Apakah yang dimaksud ini? Ini adalah suatu protein yang mampu mengubah ataupun terjadinya evolusi otot dari otot tipe 2 menjadi karakteristik otot tipe 1 atau karakteristik otot yang fast, mana sih? Menjadi karakteristik otot yang low. Oke. Kok di sini protein PGC1-alfa dia merubah otot tipe yang cepat menjadi lambat, bukankah itu rugi? Sekarang saya bertanya kembali kepada mahasiswa. Mungkin bisa dijawab Mbak Keisha. Assalamualaikum Mbak Keisha, kaget. Mbak Keisha kaget. Mbak Keisha? Ya, Bapak. Ya, oke. Silakan jelaskan karakteristik otot tipe 1 itu bagaimana Mbak Keisha? Bentar, Bapak. Gimana? Karakteristik otot tipe 1 itu slow twitch yang dikenal dengan ukuran otot yang lebih kecil dan berwarna merah dan mempunyai kapiler yang sangat besar. Terus sehingga membawa banyak oksigen ke dalam otot. Di situ kapasitas aerobik, karena aerobik merupakan metabolisme yang menggunakan oksigen. Baik, terima kasih Mbak Keisha. Artinya di sini walaupun dia terlihat lemah, terlihat lambat,
Tapi otot karakteristik tipe 1 itu dibutuhkan oleh seorang atlet, yaitu atlet maraton. Atlet maraton memang tidak memiliki kecepatan. Mungkin dia akan lebih lamban daripada atlet sprinter, pasti. Dia bakal lebih lamban. Dia tidak punya massa otot yang bagus, yang besar. Atlet maraton itu ototnya kecil-kecil. Seperti karakteristik otot tipe 1. Tapi padat. Gitu ya. Dia punya karakteristik otot tipe 1, dia berwarna merah, dia kecil aja, tapi dia tahan lama, tapi nggak cepat. Nah, suatu protein inilah yang dibutuhkan oleh seorang ahli biologi molekuler di cabang olahraga. Bagaimana dia bisa memberikan peroksisom ini ke dalam tubuh atlet berupa PGC1 alfa supaya atlet ini lebih tahan lama tanpa menggunakan doping. Selama ini kalau misalnya yang instan itu adalah orang pakai doping supaya tahan lama untuk bisa berlari jarak jauh. Tapi ternyata dengan exercise itu bisa didapatkan. Oke, ya maaf, saya belum bahas exercise. Yaitu bisa untuk merubah orang yang semulanya itu tidak bisa berlari tahan lama, dan dia bisa sekarang dibuat lari tahan lama. Dengan apa? Menginjeksi atau mengaktifkan dari peroksisom koaktivator gamma 1 alfa. Ya, kebalik ya biasanya ya. Peroksisom gamma koaktivator 1 alfa. Kebalik nih tulisannya. Oke, lanjut. Di sini, bagaimana cara mengaktifkannya? Pertama adalah dengan cara puasa. Lalu berikutnya dengan cara exercise. Lalu berikutnya ketogenic diet atau pembatasan pola makan. Dan berikutnya adalah dalam kondisi diabetes. Oh, gimana ini? Pertama adalah fasting ataupun berpuasa. Berpuasa ternyata memiliki efek yang sangat bagus untuk metabolisme tubuh. Oke, exercise, apalagi exercise yang akan kita bahas kali ini. Dan pembatasan pola makan, yaitu diet. Ini untuk yang diabetes, saya masih belum tahu ya. Dia kenapa bisa masuk ke dalam karakteristik ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini adalah exercise yang ingin kita bahas, karena peran dari fisioterapi adalah memberikan dosis latihan fisik kepada atlet. Ya, atau kepada orang yang membutuhkan exercise. Di sini, exercise, dia akan mengaktifkan otot. Kira-kira olahraga apa ataupun exercise apa yang tidak menggunakan otot? Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Exercise pasti menggunakan otot. Maka di sini, aktivasi mitokondria akan mempengaruhi otot. Selanjutnya, pada saat kita melakukan olahraga, pada saat kita melakukan exercise, apa yang terjadi dengan jantung kita? Mungkin Mbak Kesia bisa bantu saya menjawab, Mbak Kesia, yang aktif paling, ya, bisa bantu lagi. Nggak ada yang on cam selain Mbak Kesia. Nggak ada yang on cam selain Mbak Kesia. Ya udah, kita ngobrol aja Mbak Kesia. Gimana Mbak Kesia? Apa yang terjadi pada jantung pada saat kita berolahraga? Memompa darah. Memompa darah? Ya, kita nggak exercise pun juga jantung memompa darah. Gitu. Bertambah cepat nggak? Bertambah cepat. Bertambah cepat. Oke, di sini ada mana nih? Jantung akan menjadi takikardi. Iya, apa itu takikardi? Yaitu detak jantung yang di atas 100 kali per menit. Itu takikardi ya. Tapi kalau misalnya di bawah 50 kali per menit itu namanya bradikardi atau detak jantung lemah. Nah, takikardi terjadi
pada semua orang yang melakukan exercise. Nggak ada nih, nggak bakal ada orang yang exercise, lari, gitu, ataupun olahraga lainnya, tapi jantungnya tidak berdetak. Nggak ada. Semuanya akan berdetak. Lalu yang terjadi di otot. Otot akan terjadi apa? Akan terjadi suatu kontraksi yang disebut juga dengan eksentrik dan konsentrik. Apa maksudnya itu? Ada yang pernah dengar istilah ini, eksentrik dan konsentrik? Ada yang pernah dengar? Belum, Mbak. Belum. Oke. Belum, Mbak. Mbak Sania mungkin bisa bantu? Mbak Sania? Iya, Pak. Ya. Tahu pernah dengar arti konsentrik dan eksentrik? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi, Iya. ya teman-teman silakan luruskan tangannya. Silakan luruskan tangannya. Oke. Lalu tekuk sikunya atau fleksi elbow. Baik ya. Pada saat fleksi elbow, itu terjadi suatu kontraksi. Otot apakah yang mengalami kontraksi? Ya. Gimana? Mas? Bicep. Lebih lengkap mungkin? Deltoid, Pak. Saya ulangi. Kalian luruskan tangan kalian, lalu tekuk siku kalian. Tekuk siku kalian. Saya ulangi. Tekuk siku. Otot apakah yang berkontraksi? Biceps brachii, Pak. Biceps brachii. Apalagi? Apalagi? Myocardial. Brachii. Brachioradialis. Apalagi? Biceps Coracobrachii, Pak. Coracobrachialis. Apalagi? Carpiradialis. Brachialis. Oke, brachialis. Tapi yang kalian sebutkan semuanya, biceps brachii, brachioradialis, brachii, dan lain-lainnya, itu kontraksi untuk mana tadi ya? Itu kontraksi untuk konsentrik. Lalu eksentrik yang mana? Eksentriknya terjadi kontraksi pada otot tricep. Saya ulangi. Kontraksi otot itu mencakup eksentrik dan konsentrik. Pada saat kalian menekuk siku kalian, yang kalian sebutkan tadi, seperti biceps brachii, brachioradialis, itu adalah kontraksi untuk konsentrik. Tapi ada otot yang mengalami eksentrik, yaitu tricep. Kok bisa, Pak? Karena komponen dalam kontraksi itu ada memanjang, ya, dia memanjang. Saya buatkan alur seperti ini, dan ada yang memendek. Kebalik. Jadi eksentrik itu adalah otot yang memanjang, sementara konsentrik itu adalah otot yang memendek. Jadi kalau misalnya ditanya, otot apa yang mengalami kontraksi, kalian harus bertanya balik. Maksud kontraksi ini kontraksi eksentrik atau eksentrik? Biar lebih jelas. Atau bahasa lainnya adalah prime mover atau penggerak utama dan otot antagonis. Jadi eksentrik ini dikatakan sebagai otot antagonis. Sementara konsentrik dikatakan sebagai otot penggerak utama atau prime mover. Ada pertanyaan dulu? Oh, berarti kalau dilurusin itu kebalikannya, Pak? Yang Kalau diluruskan, kembali ke posisi anatomis. Tapi kalau misalnya kita melakukan gerakan seperti ini kan lurus normal ya, Mas ya? Iya. Lihat di kamera, lurus normal. Saya menekuk. Yang mengalami konsentrik itu adalah biceps brachii. Sementara yang eksentrik apa tadi? Biceps. Yang eksentrik Tricep. balikan. Ini posisi anatomi. Saya melakukan ekstensi. Kalau ekstensi berarti yang konsentrik yang mana? Tricep. Tricep. Kalau yang
Eksentrik yang mana kalau ekstensi? Bisa. Bagus. Oke, paham ya? Bisa dimengerti ya berarti ya? Oke. Nah, semua exercise akan mengalami suatu kontraksi di mana kontraksi tersebut akan terjadi eksentrik dan konsentrik. Oke, ada istilah baru nih. Terus berikutnya ada hepar, metabolisme. Apa fungsi hepar di sini? Pada saat seseorang melakukan exercise. Apa fungsi hepar pada saat seseorang melakukan exercise? Ada yang tahu? Apa fungsi hati? Menghasilkan keringat, Pak. Menghasilkan keringat, menghasilkan keringat. Menghanyurkan racun. Tidak. Tidak. Apa? Hati kalian fungsinya untuk apa? Hati saya untuk mencintai dia. Metabolisme limpa, Mas. Simpan energi, Pak. Gimana? Ada apa tadi yang bahas energi? Siapa yang bahas energi? Pak. Ya, Mas Wahyu gimana? Dalam hati itu kan ada apa itu glikogen kalau nggak salah. Oke, benar. Dalam hati atau dalam hepar ada satu cadangan energi atau cadangan glukosa yang disimpan di mana? Dalam bentuk glikogen ada disimpan di hepar. Glikogen. Pada saat exercise, hepar akan aktif untuk melepas glikogen dalam proses glikolisis. Oke? Baik, udah dapat nih fungsi hepar apa. Lalu berikutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin yang pertama ini ada di mana nih? Sebentar, kursornya hilang. Ada di pankreas. Nah, fungsi pankreas apa? Menghasilkan insulin bukan? Mengeluarkan hormon. Mengeluarkan hormon. Salah. Bener sih. Hormon apa? Insulin. Insulin. Hormon insulin. Fungsi insulin masih ingat ya kemarin apa? Memecah Benci. ganti pemecah. Fungsi insulin. Apa fungsi insulin? Pecah glikogen. Berhubungan dengan glut, Pak, untuk transportasi glukosa. Benar, untuk konsentrasi glukosa. Diibaratkannya kunci ya untuk membuka GLUT2. Oke, baik. Berfungsi nih karena di sini ada yang namanya insulin. Lalu ada namanya sistem otak. Sistem otak utama. Makasih. Oke, sistem otak utama. Fungsi otak pada saat berolahraga itu apa? Fungsi otak pada saat berolahraga apa? Mengirim informasi buat otot bukan? Benar, mengirim informasi buat otot. Jadi olahraga itu membutuhkan otak juga. Itu latihan buat otak juga. Pingin cerdas anaknya, buat dia olahraga. Ajak dia latihan, ajak dia keluar rumah. Bukan di rumah aja, gitu ya. Tapi keluar rumah untuk dia menjadi anak yang cerdas. Oke, lalu respirasi. Ada paru-paru di sini. Fungsi lambung ini apa? Memasok oksigen. Pasokan oksigen. Oke. Memompa oksigen masuk ke dalam kapiler. Gitu kan ya. Fungsi respirasi, fungsi paru-paru. Semuanya ini bekerja. Dan semua sel ini dia akan memiliki mitokondria. Semakin seseorang ini latihan, semakin sering dia latihan, semakin rajin dia latihan, maka fungsi dari skeletal muscle, kardiovaskular, metabolisme, sistem endokrin, nervous system, dan respirasi, semuanya juga membutuhkan oksigen. Dan semuanya membutuhkan energi. Energi dapat dari mana? Energinya didapat dari mitokondria. Ya, artinya kalau misalnya mitokondrianya ini sedikit, ya susah. Seseorang ini mungkin akan seperti pertama kali berolahraga, baru juga 1 menit atau 5 menit berlari, dia udah kelelahan. Kenapa? Karena mitokondrianya yang masih sedikit di setiap organ. Ternyata untuk meningkatkan mitokondria tersebut, mana ya tadi ya?
Untuk mengaktifkan mitokondria tersebut membutuhkan suatu protein yang tadi kita bahas, yaitu peroksisom koaktivator gamma 1 alfa untuk mengaktifkan mitokondria di slow fiber dengan kapasitas aerobik. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat ototnya menjadi kekar, ya, lalu ingin menjadi lebih berotot, lebih gagah, maka yang diaktifkan itu adalah FOXO, protein lain, lalu androgenes. Supaya apa? Protein terdegradasi dan membuat fiber ataupun serat ototnya menjadi lebih besar. Nah, inilah yang membedakan suatu latihan. Latihannya apa? Untuk tahapan di sini yang ada di sebelah kanan layar kalian, ini adalah latihan dengan sistem aerobik. Sementara latihan yang ada di kiri, bagaimana caranya? Latihannya dengan menggunakan sistem anaerobik. Contohnya apa, Pak, untuk latihan aerobik dan contoh untuk latihan anaerobik? Silakan nanti menunggu di semester 2 dalam mata kuliah terapi latihan ataupun fisiologi latihan. Oke? Nah, ini penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik ternyata mampu meningkatkan peroksisom gamma koaktivator 1 alfa dalam transcription koaktivator. Tujuan semuanya adalah baik untuk mitokondria. Ya, mengaktifkan atau menambah serat dari DNA, mengaktifkan DNA dari mitokondria, lalu meningkatkan respirasi sistem mitokondria, koenzim aktivator dari mitokondria, dan anti-atrofi. Apa maksudnya anti-atrofi? Anti-atrofi itu adalah mencegah otot menjadi lebih kecil. Lalu anti-distrofi, apa maksudnya? Mencegah kehancuran pada otot. Anti-inflamasi apa? Mencegah otot cepat kelelahan. Kan inflamasi itu secara karakteristiknya adalah otot berwarna merah, kulit berwarna merah, lalu panas, lalu berukuran odema, ada odema ya, lalu ada inflamasi. Nah, itu inflamasi. Artinya seseorang yang sering melakukan exercise, tandanya apa dia rajin melakukan exercise ataupun rajin latihan fisik? Tandanya pada saat dia berolahraga, dia tidak mudah mengalami inflamasi. Tidak mudah mengalami inflamasi, artinya tidak mudah lelah. Akibat dari apa? Akibat aktifnya dari suatu protein yang disebut dengan PGC1 alfa. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Saya sampai jam 11 saja ya. Silakan, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan, Mbak Irviana. Tadi yang FOXO ya Pak, itu yang untuk agar kekar itu juga termasuk protein berarti ya Pak? Iya, jadi semuanya ini protein. Insulin growth factor ini juga suatu protein. Jadi ini adalah suatu lisis dari insulin. Tujuannya sama, untuk membuka, ini kan sel ya, ini sel nih yang besar nih. Kursor saya kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Sebentar. Ini ya. Ini kan dinding sel. Ini ada pintunya. Kemarin nama pintunya apa? Nama pintunya? GLUT2, Pak. GLUT2, oke. GLUT2. Insulin growth factor ini adalah pecahan, GLUT4 nggak sih? 4 atau 2 sih? 2 ya. Insulin growth factor ini adalah pecahan dari protein. Jadi, insulin itu protein juga, walaupun dikatakan hormon. Kita lihat lagi. Suatu protein. Protein itu apa? Protein itu adalah molekul yang fungsinya adalah sebagai enzim atau pemecah atau melisiskan ataupun meningkatkan proses metabolisme. IGF, insulin growth factor, AKT, mTOR, protein sintesis, lalu FOXO, CA12 bukan. FOXO, PG1 alfa itu semuanya protein. Contoh lainnya lagi, yuk.
Nah, ini lebih banyak lagi. Ada yang namanya MEF, Nuclear Respiratory Factor, PPAR. Nah, ini nama protein, tapi saya tidak bahas semuanya. Ada lagi nggak berikutnya? Nah, berikutnya ini. AMPK, adenosin monofosfat kinase. Lalu proses angiogenesis, reaktif oksidatif spesies. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang ini, tahapan ini. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan reaktif oksidatif spesies? Kalau misalnya tubuh kita itu tadi membutuhkan oksigen, tapi bagaimana kalau misalnya oksigennya itu berlebih? Apakah berbahaya ataukah kita akan menjadi lebih sehat? Kita akan bahas di minggu depan. Oke, Mbak Irviana? Masih banyak protein yang akan dibahas nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, lagi ya, silakan siapa lagi? Mungkin 2 pertanyaan terakhir, silakan. Oke, baik, kita masuk nanti Jumat depan ya. Jumat depan, maaf Senin saya nggak bisa ngajar lagi karena ada tugas ke luar kota. Jadi saya mohon maaf lagi menggantinya di hari Jumat, insya Allah jam 1 nanti. Lalu teman-teman silakan untuk memantapkan materi pada hari ini, selain mendengar recordnya hari ini, tapi juga teman-teman silakan mencari suatu jurnal yang membahas tentang evolusi otot ataupun serat otot, ya. Atau jurnal yang membahas tentang keywordnya adalah PG1 alpha. Ini saya bisa contohkan ya. PGC, mekanisme muscle exercise. Nah, mungkin seperti contohnya ini, PG1 alpha dan intensitas exercise untuk adaptasi, apa tadi ya? Internetnya jelek. Ya oke, nanti bisa dicari ya teman-teman ya. Terkait dengan jurnalnya tersebut, oke. Untuk adaptasi pada otot rangka tikus ya. Skeletal muscle. Ya, untuk otot rangka tikus. Nah, di sini juga dijelaskan lebih banyak lagi molekul-molekul. Nah, dari jurnal ini nanti ya, silakan nanti teman-teman mencari satu jurnal, judulnya bebas terserah apa, tapi saya harap nanti setiap mahasiswa akan memiliki judul yang berbeda. Di sini, teman-teman akan mendapati suatu istilah-istilah baru, seperti LIT. Apa maksudnya LIT? LIT, mana LIT? LIT. Mana lihat ya. Low intensity training ya. Low intensity training, tidak dibahas di sini ya. Low intensity training selama 40 menit dengan intensitas sedang. Atau intensitas sedang dengan A. Oke, dengan istilah-istilah ini. Lalu ada mRNA. Apa itu istilah kepanjangannya? Lalu ada tadi ya PG1 alpha, lalu ada LC3, itu artinya apa? Monggo nanti silakan teman-teman mencari definisinya terkait dengan protein-protein apakah seperti udah pernah ya dulu ya. Saya kasih tugas serupa dikumpulkan ke Mbak Safila. Nah, kali ini tugas yang hampir sama, tapi teman-teman silakan mencari jurnal itu masing-masing. Oke, gitu. Baik ya, saya tutup. Terima kasih teman-teman.